Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalang Rizky Lazuardi dengan NPM Akhir 046. Di sini saya akan memaparkan teaching factor yang telah saya laksanakan ke bawang goreng Bu Sony yang beralamatkan di Ranca Ekek. Yang pertama adalah latar belakang. Bawang goreng Bu Sony merupakan usaha kuliner yang berfokus pada produksi bawang goreng berkualitas tinggi didirikan pada tahun 2017 di Kecamatan Ranca Ekek. Bisnis ini berawal dari semangat untuk menghadirkan bumbu tabur pelengkap masakan yang praktis namun tetap mempertahankan cita rasa tradisional yang otentik. Selama lebih dari 6 tahun berkarya, bawang goreng Busoni telah bertransformasi dari industri rumah tangga menjadi produk unggulan yang dipercaya oleh konsumen maupun pelaku usaha kuliner lainnya. Kenapa diciptakan bawang goreng? Karena permintaan tinggi, konsumsi rumah tangga dan industri kuliner terus meningkat setiap tahunnya. Lalu juga ada nilai tambah pengolahan bawang goreng menjadi bawang goreng meningkatkan nilai jual 3 sampai 5 kali. Dan potensi ekspor. Produk bawang goreng lokal dominasi pasar Asia dan Timur Tengah. Lalu di sini tujuan kegiatan observasi. Tujuan kegiatan observasi di pabrik bawang goreng Busoni adalah untuk meninjau langsung proses produksi bawang goreng dari mulai proses sortasi hingga proses pengemasan serta mensimulasikan proses skala industri kecil dan mendengar secara nyata dan membangun jejaring dengan pelaku industri pangan lokal sebagai mitra teaching factory. Lalu selanjutnya ada uraian proses produksi. Di sini ada 4 uraian proses produksi. Yang pertama seleksi dan sortasi. Bawang merah dipilih berdasarkan ukuran, seragam, dan kadar air optimal. Lalu pengupasan dan pengirisan dikupas manual, lalu diiris dengan ketebalan seragam kurang lebih 2 mm menggunakan slicer. Penggorengan digoreng pada suhu 160 hingga 180 derajat dengan minyak berkualitas hingga berwarna kuning keemasan. Lalu ada penirisan. Dilumuri tepung tipis sama teksturnya dan optimal. Di sini juga ada diagram alir proses produksi. Yang pertama ada penerimaan, sortasi, pengupasan, pengirisan, dan penggorengan. Tahapan produksi yang akan ambil langkah. Yang pertama ada penerimaan bahan baku. Yang kedua ada sortasi dan pengupasan. Yang ketiga pengirisan. Dan yang keempat penggorengan. Lalu yang terakhir ada pengemasan. Oke, di sini ada kinerja mesin. Yang pertama ada slicer. Input 100 kilo bawang kupas. Waktu 1/4 jam. Output 98 kilo. KTI 100 kali 4 sama dengan 400 kilo per jam. Dan KTO 98 kali 4 sama dengan 392 kilo per jam. Dengan rendemen 9, 9 bagi 100 kali 100 sama dengan 98%. Lalu ada di kinerja pencucian. Berat input 98 kg dan berat output 97 kg. Waktu 10 menit. Dengan KTI 98 kali 6 sama dengan 588 kilo per jam. Dan KTO 97 kali 6 yaitu 582 kilo per jam dengan rendemen 99%. Lalu ada penggorengan. Berat output 97 kilo dan berat output 25 kilo. Waktu 60 menit atau 1 jam. KTI 97 kali 1 sama dengan 97 kilo per jam dan KTO 25 kali 1 sama dengan 25 kilo kali 25 kilo per jam dengan rendemen 25,77%. Lalu ada di penirisan, berat output 25 kilo dan berat berat input 25 kilo, sorry, dan berat output 24 kilo, waktu 20 menit. Dengan KTI 25 kali 3 sama dengan 75 kilo per jam dan KTO 24 kali 3 sama dengan 72 kilo per jam. Dengan rendemen 96%. Di sini ada permasalahan dan solusi dalam produksi. Yang pertama, kadar air tidak merata. Masalah irisan terlalu lembab menyebabkan hasil goreng kurang renyah. Solusi penirisan menggunakan spinel centrifuge sebelum proses penggorengan. Yang kedua ada suhu tidak stabil. Fluktuasi suhu minyak menyebabkan warna tidak seragam.
Solusi penggunaan termometer digital dan kompor dengan regulator tekanan gas. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Bawang goreng Bu Sony yang didirikan tahun 2017 merupakan unit usaha agroindustri yang berhasil meningkatkan nilai jual bawang merah hingga 3 sampai 5 kali lipat melalui standarisasi produksi dari tahap sortasi hingga pengemasan vakum. Dalam operasionalnya, perusahaan menerapkan parameter teknis yang ketat seperti ketebalan irisan sekitar 2 mm, menggunakan mesin slicer, serta suhu penggorengan stabil di rentan 160 hingga 180 derajat untuk menjaga konsistensi kualitas. Analisis kinerja menunjukkan bahwa slicer dan proses pencucian bekerja sangat efektif dengan rendaman di atas 98%. Sementara tahap penggorengan mulai penyusutan masa paling signifikan dengan rendaman 25,7%. Akibat penguapan kadar air. Untuk mengatasi hambatan teknis seperti tekstur kurangannya dan fluktuasi warna, digunakan digunakan solusi berupa mesin spiral centrifuge serta penggunaan termometer digital dan regulator gas. Melalui kegiatan observasi ini, simulasi industri skala menengah dapat dilaksanakan guna membangun jejaring kuat antara pelaku industri pangan lokal dan mitra distributor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.